Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas ya keketatan prodi-prodi di jalur SNBT di salah satu kampus yang paling banyak peminat setiap tahunnya, UNPAD, Universitas Padjadjaran, tahun 2024. Kira-kira eh, prodi-prodi apa yang paling sulit ditembus ya? Prodi-prodi apa yang masih cukup longgar dan prodi-prodi apa yang paling tinggi tingkat persaingannya? Saya mencoba memberikan data terkait dengan 3 tahun terakhir Unpad itu ada berapa sih pendaftarnya? Dari situ nanti kita bisa mengukur ya kira-kira persaingan di Unpad itu seperti apa. Nah, di layar yang sudah kita tampilkan tahun 2021 ya, yang mendaftar di Unpad itu 52.593 di jalur tes tulis, padahal kuotanya hanya 2.382, sehingga kalau dihitung secara peluang itu 4,52%. Satu tahun berikutnya 2022 meningkat menjadi 56.529. Kursi yang disediakan itu 2.688. Sehingga kalau dihitung angka peluangnya itu 4,76%. Tahun kemarin dalam format baru SNBT itu yang daftar 50.909, yang diterima 2.986, sehingga angka persaingannya itu 5,86%. Nah, tahun ini itu kuotanya agak turun ya menjadi 2.725. Kira-kira berapa tingkat persaingannya? Kalau kita ambil kisaran 45.000 ya bisa jadi sekitar 5% ya peluangnya. Nah, dari situ kita harus membuat kalkulasi strategi ya. Kira-kira kita memilih prodi apa supaya punya peluang besar oleh S4. Salah satunya adalah dengan melihat angka keketatan ya. Saya akan buka dulu di kelas pertama Unpad ya. Di kelompok saintek adalah teknik informatika, psikologi, pendidikan dokter gigi, dan farmasi. Angka keketatan di angka 1, 2, dan 3%. Luar biasa ini. Bayangkan peminatnya ini 2.000, 3.000 ya. Walaupun padahal kuotanya hanya di bawah 100 ya. Kalau di kelompok sosum ada Ilkom, bisnis digital, manajemen, ilmu HI, dan akuntansi di angka 1 dan 2%. Ini yang menjadikan Unpad itu kampus yang sejauh ini sulit sekali untuk ditembus karena memang tingkat persaingan sangat tinggi sekali. Peminat-peminat prodinya itu ribuan ya. Ini aja di angka 2.000, 1.000 lebih gitu ya. Sehingga menyebabkan angka peluang itu hanya 1 dan 2% saja. Berikutnya ada ilmu aktuaria, kedokteran hewan, ilmu keperawatan, teknologi pangan, dan statistika di angka 3 dan 4% saja peluangnya ya. Dan di kelompok sosum itu ada manajemen komunikasi, ilmu administrasi bisnis, administrasi publik, hubungan masyarakat, dan ilmu pemerintahan. Di angka 2 dan 3%. Luar biasa. Di layar satu ini masih dihuni oleh prodi-prodi dengan tingkat keketatan yang sangat-sangat kecil ya. Artinya persaingan sangat tinggi di angka 1, 2, dan 3% saja. Masuk di layar 2 untuk kelompok saintek itu ada teknik elektro, teknik geologi, keperawatan di kampus Pangandaran, ilmu kelautan, dan teknik industri pertanian di angka 5, 6, 7, dan 9%. Nah, ini sudah mulai mendekati angka 10% ya. Di kelompok sosum ada ilmu kesejahteraan sosial, televisi dan film, ilmu politik, sastra Inggris, dan ilmu hukum. Masih di angka di bawah 5%, 3 dan 4%. Kemudian di kelompok saintek ada agribisnis, geofisika, kimia, biologi, dan teknik pertanian di angka 9, 10, 11, dan 13%. Kemudian di kelompok sosum ada antropologi, sosiologi, sastra Jepang, jurnalistik, dan ilmu perpustakaan di angka 4, 5, 6, dan 7%. Masuk di layar ketiga atau klaster ketiga itu ada ilmu peternakan, agroteknologi, matematika, peternakan di Kampus Pangandaran, dan perikanan di angka 15, 16, 18, dan 20%. Nah, ini perikanan sudah seperlimanya diterima ya 20%. Ini sangat sangat besar sekali peluangnya. Kemudian di kelompok sosum ada sastra Indonesia, ilmu ekonomi, ekonomi Islam, administrasi bisnis di Kampus Pangandaran, dan sastra Arab di angka 7, 8, dan 10%. Dua prodi terakhir di saintek ada perikanan di kampus Pangandaran dan fisika di angka 24%, mendekati 25, berarti seperempat ya. Seperempatnya pasti keterima ini ya.
Kalau di kelompok sosum masih ada Ilkom di Kamus Pangandaran, Sastra Jerman, Sastra Sunda, Ilmu Sejarah, dan Sastra Perancis di angka 10, 11, 13, dan 14%. Lanjut di kelompok sosum, terakhir ada Sastra Rusia di angka 19%. Nah, di Unpad itu banyak sekali prodi baru tahun ini ya. eh di tabel pertama untuk prodi baru ini ada akuntansi perpajakan, ada akuntansi sektor publik, bisnis internasional, pemasaran digital dan kebidanan. Semua ini prodi baru di tahun 2024 dengan kuota masing-masing ini yang paling besar di akuntansi perpajakan. Ada lagi teknologi industri kimia, agro ekoteknopreneur, administrasi keuangan publik, administrasi pemerintahan dan bisnis logistik. Ini di Unpad masuk prodi baru, baru dibuka tahun ini dengan kuota masing-masing ada 15, 20, kemudian 12, dan empat prodi terakhir yang baru itu ada kearsipan digital, bahasa dan budaya Tiongkok, manajemen produksi media, dan pariwisata bahari. Ini juga prodi baru di Unpad baru dibuka tahun ini dengan kuota 9, 15, dan ini ada 36 kursi. Nah, berarti ada sekitar 14 prodi baru ya di Unpad yang baru buka tahun ini. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif pilihan dengan memilih prodi baru bisa jadi belum banyak yang tahu, belum banyak yang memilih sehingga peluangnya bisa lebih besar. Teman-teman yang pilihan prodinya atau yang diincar itu prodi yang ada di klaster satu ini pastikan ya melihat peminat yang jumlahnya ribuan, teman-teman harus menyiapkan modal skor UTBK yang optimal. Paling tidak kalau ingin mau rebut prodi-prodi ini ya 650 ke atas itu harus diamankan. Kalau 650 ke bawah, yaitu ada di klaster yang kedua ya, dengan keketatan ya di atas 5% lah, atau kisaran 7 sampai 10%. Ini paling tidak angka 550 sampai 650 itu insya Allah masih bisa aman. Kalau di bawah 550, ya produk-produk yang punya keketalan lebih tinggi lagi ya di atas 10%. Nah, ini beberapa tips atau beberapa data yang bisa kita bagi. Semoga ini menjadi referensi untuk teman-teman semakin mantap memilihkan prodi yang punya peluang tinggi lolos di SNBT tahun 2024. Khususnya di PTN-PTN yang favorit, yang diimpikan, yang diinginkan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.